Dalam perkembangan cerita kali ini, Kenzo mulai merasakan ada keanehan pada sikap ayahnya, Aditya. Ia memperhatikan bahwa belakangan ini, Aditya sering menunjukkan perhatian yang tidak biasa terhadap Cynthia. Beberapa kali, tanpa sepengetahuan orang lain, Aditya mengirimkan bunga ke rumah atau kantor Cynthia, namun selalu menggunakan identitas sebagai pengagum rahasia. Awalnya, hal itu tidak terlalu dipedulikan, tetapi lama-kelamaan, Kenzo mulai mencurigai bahwa semua bunga dan pesan itu berasal dari ayahnya sendiri. Aditya, yang masih terjebak dalam masa lalu dan bayangan akan sosok Widuri, mulai melihat sosok Cynthia sebagai pengganti dari cinta lamanya. Rasa kagum yang dulu pernah ia pendam, perlahan tumbuh menjadi ketertarikan, meski ia tahu bahwa keadaan sekarang sudah jauh berbeda. Ia memilih bersembunyi di balik identitas anonim agar tidak menimbulkan prasangka. Namun sikapnya yang terlalu hati-hati justru membuat Kenzo curiga. Kenzo mulai mengumpulkan petunjuk, mulai dari jenis bunga yang selalu sama dengan yang dulu disukai ibunya, hingga tulisan tangan di kartu ucapan yang terasa familiar. Ia menyadari bahwa ada motif emosional yang kuat di balik tindakan ayahnya itu. Kecurigaan ini membuat hubungan ayah dan anak mulai renggang, karena Kenzo tidak setuju jika Aditya terlalu larut dalam perasaannya terhadap Cynthia, apalagi setelah berbagai konflik masa lalu yang belum selesai. Sementara itu, Cynthia juga mulai merasa heran dengan kiriman bunga misterius itu. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, namun hatinya terasa tidak tenang setiap kali bunga itu datang. Ada perasaan aneh yang tumbuh, seolah ia mengenal si pengirim, tapi tidak ingin mempercayainya. Situasi ini perlahan menimbulkan ketegangan baru di antara Kenzo, Aditya, dan Cynthia. Kenzo berusaha mencari kebenaran di balik semua perhatian diam-diam itu, hingga pada akhirnya, jika rahasia pengagum misterius tersebut terbongkar, akan muncul konflik besar. Karena Cynthia ternyata adalah ibu kandung Kenzo, dan hal itu membuat perasaan Aditya justru tampak semakin rumit dan salah arah. Sementara itu, di sisi lain cerita, Rianti mulai diliputi rasa kesal dan marah ketika menyadari bahwa Aditya perlahan menunjukkan perhatian khusus kepada Cynthia. Ia mulai melihat perubahan sikap Aditya yang kerap melamun, tersenyum sendiri, dan diam-diam menyempatkan waktu untuk menemui Cynthia dengan berbagai alasan pekerjaan. Bagi Rianti, semua tanda itu sudah cukup jelas bahwa suaminya mulai terpengaruh oleh kehadiran wanita lain. Rasa cemburu yang selama ini disimpannya mulai meledak. Rianti merasa posisinya sebagai istri mulai terancam. Ia menganggap Cynthia sebagai ancaman baru yang bisa mengguncang rumah tangganya. Apalagi setelah mengetahui bahwa Aditya tampak mengagumi Cynthia dengan cara yang sama seperti dulu ia mengagumi Widuri. Bagi Rianti, hal ini adalah mimpi buruk yang terulang kembali. Karena dulu ia merebut Aditya dari Widuri. Dan kini, muncul kekhawatiran bahwa Cynthia akan merebut kembali cinta yang dulu pernah ia curi. Kemarahan Rianti pun membuatnya bertindak lebih hati-hati namun licik. Ia mulai mencari tahu setiap pergerakan Cynthia, memantau siapa saja yang datang ke rumah atau kantornya, bahkan menyuruh orang untuk mengawasi hubungan Aditya dengan Cynthia. Di balik wajahnya yang masih tampak tenang di depan keluarga, Rianti menyimpan niat untuk menjauhkan keduanya dengan cara apapun. Namun tanpa disadari, tindakannya itu justru semakin memperkeruh keadaan. Perasaan curiga yang tumbuh antara Rianti, Aditya, dan Cynthia mulai menimbulkan ketegangan baru di dalam rumah tangga Aditya. Di sisi lain, hubungan antara Kenzo dan Mutiara yang semakin dekat juga berpotensi terkena dampaknya, karena Rianti bisa saja memanfaatkan mereka sebagai bagian dari rencananya untuk memisahkan Aditya dan Cynthia.
Semakin lama, emosi Rianti berubah dari sekedar cemburu menjadi ketakutan. Takut kehilangan kendali atas suaminya, atas keluarganya, dan atas rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan tentang asal-usul Mutiara. Kenzo pada awalnya akan berada di pihak Rianti. Ia merasa ibunya telah banyak berkorban, bahkan rela kehilangan masa mudanya demi keluarga. Saat Kenzo melihat tanda-tanda bahwa Aditya mulai jatuh cinta pada Cynthia, ia merasa sangat marah dan tidak rela jika Rianti kembali disakiti. Dalam pandangannya saat itu, Aditya sedang mengulangi kesalahan masa lalu, mengkhianati cinta yang sudah lama mereka bangun. Namun segalanya akan berubah total ketika kebenaran tentang asal-usul Kenzo akhirnya terungkap. Begitu ia mengetahui bahwa Cynthia adalah ibu kandungnya, pandangan dan sikapnya akan bergeser drastis. Kebencian yang semula ia tujukan kepada Cynthia karena dianggap perebut suami orang, perlahan berganti menjadi perasaan campur aduk antara keterkejutan, kebingungan, dan rasa bersalah. Perubahan ini juga akan mengguncang dinamika keluarga Aditya. Rianti akan merasa posisinya benar-benar terancam, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara moral. Karena selama ini, ia menutupi fakta bahwa Kenzo bukan anak kandungnya sendiri. Ungkapnya identitas Aditya sebagai ayah kandung Mutiara menjadi titik guncangan besar dalam alur cerita. Kabar itu menyebar cepat dan segera mengguncang hubungan Mutiara dan Kenzo yang selama ini tampak semakin erat. Banyak pihak mulai berasumsi bahwa mereka berdua memiliki hubungan darah, karena Aditya juga selama ini dikenal dekat dengan keluarga Kenzo. Dugaan bahwa Mutiara dan Kenzo adalah saudara satu ayah membuat keduanya terjebak dalam dilema besar antara kenyataan dan perasaan. Hubungan yang sebelumnya hangat dan penuh kasih perlahan berubah menjadi dingin dan penuh kebingungan. Keduanya mulai menjaga jarak karena takut dicap melanggar norma, apalagi orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Kenzo yang awalnya selalu melindungi Mutiara, kini merasa serba salah. Sementara Mutiara sendiri merasa hatinya hancur karena cinta yang diperjuangkannya justru harus terhenti akibat ikatan darah yang tak pernah ia ketahui sebelumnya.